Halo teman-teman foodpreneur, selamat datang di Ramadan Ngabuburit bareng Foodies. Nah, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Nah, acara ini spesial banget karena cuma ada di bulan Ramadan. Untuk menemani foodpreneurs nambah ilmu sambil ngabuburit nunggu berbuka puasa. Nah, oke. Salam kenal, saya Yuki, social media advisor di Foodies yang akan menemani foodpreneurs di kegiatan sore hari ini. Teman-teman yang baru hadir, boleh ini say hi dari mana aja. Nih ada dari Surabi Kita, Surabi Kabita dari Denpasar. Halo. Nah, teman-teman simak terus ya acaranya sampai selesai karena pastinya materi sore ini bakal menarik banget dan sangat bermanfaat. Mau ngingetin juga nih ya, buat teman-teman yang mau share acara ini bisa banget dengan cara screenshot lalu upload ke story masing-masing dengan tag ke @foodies.id. Gampang banget kan? Nah, sebelum kita panggil narasumber hari ini, kita bakal bahas tentang temanya itu adalah tentang lebih dekat dengan konsumen melalui storytelling marketing. Nah, oke teman-teman, sebelum kita panggil narasumbernya nih ya, saya mau jelasin sedikit dulu nih mengenai Foodies. Nah, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya Changing People's Life Through F&B Education. Ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi. Kunjungi juga channel Telegram Foodies di t.me/foodies yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya, oke? Dan jangan lupa buat teman-teman yang seneng nih nonton di YouTube, jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya Foodies karena foodpreneurs bisa nonton ratusan video edukasi bisnis kuliner secara gratis, oke? Dan nanti selama acara berlangsung, teman-teman boleh mau bertanya nih ya, boleh banget isi kolom Q&A yang ada di bagian kanan bawah itu. Nanti karena kolom komentarnya bakal saya matikan ya. Nah, sambil nunggu narasumbernya masuk, saya bakal ngundang dulu. Nah, teman-teman yang baru datang, boleh nih saya lagi sebelum kolom komentarnya saya matikan nih. Ayo, boleh share dari mana aja, terus bisnisnya udah aja, boleh nih di-share. Siapa tahu kita bisa saling share juga. Oke, ini saya udah tergabung ya. Nah, oke nih. Halo. Udah datang nih. Halo, Yuki. halo nih Mas Iqbal. Gimana Nah, ini Yuki, udah hadir sehat? nih. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Iqbal juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Teman-teman foodpreneurs juga udah banyak nih yang bergabung sore ini. Udah makin banyak nih yang ikutan ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bagi sore ini bisa bermanfaat ya, Pak Yuki ya. Benar banget. Semoga bisa bermanfaat. Oke, nah narasumber kita sore ini adalah Mas Iqbal Firdaus nih teman-teman nih. Beliau adalah kurikulum manager dari Foodies. Sebentar saya matiin kolom komentarnya ya. Nah, oke teman-teman semua, jadi sore ini kita bakal bahas bareng sama Mas Iqbal nih tentang topiknya adalah jadi lebih dekat dengan konsumen lewat storytelling marketing. Yes. Ya, betul ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau nyiapin dulu catatannya, silakan catatannya disiapin. Karena pastinya materinya menarik banget ya, Mas Iqbal ya. Iya, oke. Ya, betul. Kita akan bahas tentang storytelling marketing, Pak Yuki. Oke, nah ini Mas Iqbal nih, kita mulai bahas ya. Storytelling itu kan biasanya cerita gitu ya, konsepnya gitu. Nah, kalau storytelling marketing sendiri bedanya dengan teknik pemasaran pada umumnya itu gimana sih Mas Iqbal? Baik. Oke, teman-teman foodpreneurs, sebelumnya terima kasih udah hadir di kesempatan sore hari ini. Kita mulai dari definisi dari storytelling marketing itu sendiri ya. Jadi storytelling itu adalah suatu teknik di mana kita menyusun cerita atau mendongeng gitu ya kepada audiens kita sehingga
tujuan dari penggunaan teknik storytelling atau bercerita ini adalah di mana kita bisa mengikat mereka lebih dekat dengan kita secara emosional, gitu ya. Sehingga akhirnya ketika mereka mengikuti alur dari cerita kita, mereka secara tidak sadar akhirnya mengikuti apa yang kita ingin mereka lakukan. Contoh, kalau kita pengennya mereka membeli produk kita, karena kita di awalnya itu dikemas dengan cerita, kemudian bumbu-bumbu emosional yang kita sisipkan, akhirnya membuat mereka terhipnotis sedemikian rupa, hingga akhirnya di ujung dari cerita itu mereka tertarik untuk membeli produk kita sebagaimana yang kita inginkan. Nah, bedanya apa dengan teknik pemasaran pada umumnya? Di storytelling marketing ini kita punya alur cerita yang jelas, gitu ya, dibandingkan dengan kita hanya ngasih poin-poin informasi yang biasanya kita bagikan dengan kaku, gitu ya. Manfaatnya, kemudian ini bahan bakunya apa, gitu ya. Terus akhirnya diajak beli produk kita. Nah, biasanya kan gitu. Nah, tapi kalau di storytelling marketing itu kita buat lebih ada flow dan lebih ada emosinya, sehingga pesan pemasaran kita itu terasa lebih hidup gitu. Itu kurang lebih tentang storytelling marketing dan perbedaannya dengan teknik pemasaran pada umumnya. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh nih Mas Iqbal ya, storytelling yang dalam hal yang marketing, katakanlah ada sebuah produk nih gitu. Storytelling yang biasa kita temuin, yang sehari-hari pernah kita temui itu ada nggak nih Mas Iqbal? Ya, kayak gini, tadi saya sempat juga cari-cari referensi ya, bahwa sebetulnya story itu tidak jauh dari keseharian kita. Banyaknya sekarang itu dikemas dalam medium visual berupa video. Kayak misalnya si McD nih, McDonald's pernah bikin satu video dengan durasi 1 menit gitu ya, untuk merayakan 30 tahun mereka bersama dengan konsumennya gitu ya. Di video 1 menit itu, padahal cuma 1 menit loh, cuma 1 menit dia bisa cerita banyak tentang bagaimana produknya itu dibawa oleh para petani gitu ya, yang mencerminkan kesegaran dan bagaimana mereka berinteraksi dengan petani lokal gitu ya. Kemudian di situ juga ada nilai-nilai tentang keluarga dan kebersamaan gitu. Kemudian sampai ke cerita tentang pandemi. Hebat loh, di 1 menit itu padahal bisa masukin poin itu gitu. Kemudian sampai ke pengembangan aplikasi McDonald's gitu ya. Sekarang kan ada aplikasinya tersendiri. Nah, itu semua dikemas dalam video 1 menit yang compact, solid gitu ya. Bagaimana caranya sampai tujuannya adalah orang-orang tuh lebih aware, kemudian merasa bahwa oh iya, McD itu sudah jadi bagian dari keseharian saya. Oh, McD itu sudah jadi bagian dari hidup saya selama beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah, itu yang pesan-pesan seperti itu yang ingin ditanamkan oleh McD kepada audiensnya lewat cerita itu gitu. Itu salah satu contohnya ya. Nanti mungkin ada contoh-contoh yang lainnya. Berarti sebetulnya udah banyak ya. Dimanapun tuh ada gitu storytelling. Nah, kalau secara aplikatif nih, kenapa sih storytelling marketing itu penting? Oke. Kenapa storytelling marketing itu penting? Nah, ini buat catatan teman-teman foodpreneur semua ya. Jadi saya tanya dulu sama Teh Yuki. Saya tanya balik ya. Boleh nih. Teh Yuki lebih seneng lihat drama Korea, kemudian di tengah-tengahnya ada iklan, kayak model Kopiko deh kemarin ya, Vincenzo kan ya. Itu kan kita tahu, kita sadar itu iklan, kita sadar itu commercial break gitu ya. Tapi nggak sadar tapi nggak sadar gitu ya. Kita pengen si Kopiko itu pengen audiensnya Vincenzo itu untuk merasakan dulu, jadi bagian dari cerita, kemudian tiba-tiba muncul nih Kopiko gitu. Lebih senang gitu
atau lebih seneng baca iklan-iklan yang ditempel di tiang listrik, gitu ya. Ayo datang ke rumah makan apa, gitu ya, rumah makan Sunda teh apa, gitu, atau datang ke warung Tegal apa, gitu, diskon atau berlangganan catering tuh sering tuh, catering akikoh, gitu ya, sering tuh ditempel di tiang-tiang listrik. Pernah dibaca nggak sih? Kayaknya nggak juga gitu ya. Kalau misalnya saya lagi naik motor gitu, kayaknya nggak pernah saya berhenti gitu naik motor, ini iklan apa sih gitu, pengen tahu, kayaknya nggak pernah gitu. Tapi kalau misalnya pakai cerita, itu orang bersedia untuk mengikuti cerita itu sampai selesai, dan akhirnya menjadi bagian dari cerita itu. Kemudian dia tertarik untuk tahu, oh ini produk apa sih, atau misalnya ternyata kita baru tahu bahwa Kopiko itu sudah jadi brand global setelah beriklan di Vincenzo kan gitu. Kemudian kita juga mungkin pernah lihat iklan-iklan dari Thailand, ya, iklan-iklan video asuransi, biasanya asuransi, ya kan. Saya tuh pernah menyaksikan salah satu iklan asuransi itu sampai nangis, beneran nangis loh. Hebat banget itu video, cuman berapa menit gitu ya. Nyebelinnya di akhir tuh suka ada asuransi apa gitu, asuransi apa. Tapi kita nggak merasa tersinggung gitu. Kita nggak merasa kita lagi diiklanin. Nah ini poinnya adalah orang sekarang itu nggak senang diiklanin. Orang tuh nggak senang, yuk beli ini, nih ini manfaatnya ini gitu. Apa gitu maksudnya, interaksinya jadi tidak hidup, jadi nggak ada gitu, nggak ada nyawanya. Nah ketika kita jadi pentingnya storytelling marketing itu adalah karena kita tumbuh sebagai generasi yang berinteraksi dengan layar, sampai muncul istilahnya screen generation kan gitu. Kita tuh berinteraksi lewat layar, kemudian kita tuh nggak senang dijualin, nggak senang diiklanin. Nah sehingga muncullah ide tentang storytelling marketing ini lebih kuat lagi daripada di era-era sebelumnya. Gimana caranya kita bisa menjangkau orang-orang yang senangnya berinteraksi lewat layar, tapi mereka tetap senang ngikutin brand kita, tetap senang ngikutin aktivitas jualan kita tanpa merasa dijualin. Ya. Nah itulah kenapa pentingnya aktivitas storytelling marketing ini dikemas dengan sangat apik gitu. Benar banget. Iya sih setuju dengan iklan-iklan asuransi Thailand ya. Itu benar-benar kita dibawa nonton dulu dan halus banget ya iklannya tuh. Gak sadar sampai nggak sadar. Karena film pendek. Bahkan gini, si iklan-iklan Thailand itu kan dia sering dipakai sebagai bahan di acara-acara yang sebetulnya bukan jualan. Yeah. Contoh di webinar atau pernah di acara pengajian. Di acara pengajian masuk tuh. Karena ada nilai-nilai moral, nanti saya bahas berikutnya gitu ya. Ada nilai-nilai moral yang bisa diangkat dari cerita itu. Jadi memang nggak murni jualan. Gitu. Jadi sampai saking bagusnya video itu bisa dipakai di acara-acara lain yang bukan jualan gitu. Itu hebatnya storytelling marketing gitu ya. Iya ya. Nah, jadi kalau bikin storytelling marketing itu kan pasti ada caranya nih. Dan kayaknya nggak mungkin dari diri sendiri udah deh bikin cerita tanpa ada struktur gitu. Nah, tentunya pasti ada strukturnya kan ya. Dan itu ada strukturnya sendiri ya. Dari strukturnya itu. Struktur ya. Struktur storytelling. Oke. Jadi gini, sebelum kita bahas struktur, perlu dipahami dulu bahwa yang namanya storytelling itu meskipun tadi saya contohin berupa video, dia tidak harus selalu berupa video. Itu satu, ya. Dia bisa masuk ke dalam fotografi. Jadi sekarang kan mulai banyak berkembang fotografi-fotografi yang di dalamnya juga mengandung cerita tersendiri gitu. Kemudian dia juga masuk ke caption gitu ya. Kemudian storytelling itu bisa fiksi atau non fiksi. Bisa. Kemudian storytelling itu bisa berupa narasi atau dikemas dalam lagu. Itu bisa. Terus juga bisa pengalaman sendiri atau bisa pakai pengalaman orang lain. Itu juga bisa. Storytelling juga bisa dibikin panjang atau bisa dibikin pendek, bisa dibikin singkat juga bisa. Atau storytelling itu bisa disampaikan oleh kita sendiri atau disampaikan oleh pihak lain seperti misalnya influencer atau KOL gitu ya.
Terus storytelling itu bisa untuk tujuan pemasaran atau untuk tujuan branding. Seperti misalnya Lapis Bogor Sangkuriang. Lapis Bogor Sangkuriang itu bagaimana dia mengangkat perjalanannya, meningkatkan nilai tambah kepada talas Bogor, ya, karena bahan dasarnya dari talas Bogor. Nah, kemudian dikawinkan dengan nama Sangkuriang yang Jawa Barat banget gitu ya. Nah, ini jadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian storytelling itu sendiri bisa dilibatkan dalam aktivitas brand kita sendiri atau ketika kita berkolaborasi. Jadi penerapan storytelling marketing ini bisa sangat luas, tidak terbatas. Terus memahami struktur storytelling, saya pengen mengajak teman-teman foodpreneur semua ambil contoh yang paling gampang. Kalau anak-anak saya tuh suka nonton Baby Shark. Nah, ini ya. Sebagai video yang paling banyak ditonton di YouTube, kayaknya teman-teman di sini juga udah pada nonton Baby Shark ya. Baby Shark itu kan gampang ya. Ada Baby Shark, kemudian muncul Mommy Shark, ada Baby Shark. Berarti apa? Kuncinya adalah harus ada tokohnya. Storytelling itu harus jelas, tokohnya siapa. Meskipun singkat perkenalannya. Kemudian ada konfliknya. Keluarga Baby Shark pergi berburu, ya kan? Pergi berburu, kemudian ada akhirnya, ada resolusinya, yaitu si buruannya ini selamat. Nah, berarti kan kuncinya ada 3 sebetulnya storytelling itu ya. Jadi harus ada tokohnya. Tokohnya siapa nih? Tokohnya bisa pihak ke-1, pihak kedua, atau pihak ketiga. Pihak ke-1 itu kalau misalnya kita bercerita tentang diri kita sendiri. Ya. Saya lagi pergi kemana, kemudian ketemu siapa, kemudian terjadi masalah apa, itu berarti tokohnya dari sudut pandang orang pertama. Kemudian yang orang kedua bisa jadi kita menceritakan orang lain, ya, kita menceritakan orang lain itu misalnya pakai nama si siapa, misalnya Andi kah, atau Putri kah, atau siapa gitu, kemudian dia mengalami apa. Atau pakai sudut pandang orang ketiga, yaitu si audiens sendiri, gitu ya. Bayangkan Anda sedang jalan-jalan kemana, nah itu berarti kita sedang pakai sudut pandangnya si audiens kita. Setelah tokohnya jelas, kemudian struktur berikutnya adalah konfliknya. Masalahnya apa sih, gitu ya? Yang mau kita angkat itu masalahnya apa? Susah cari makanan yang praktis, misalnya untuk dibawa pergi. Berarti ceritanya harus seputar orang yang lagi bepergian, bukan lagi WFH, ya, atau lagi apa misalnya yang di dalam rumah. Jangan, harus memang aktivitas-aktivitas yang value-nya itu mengangkat dari produk kita sendiri. Kemudian yang ketiga harus ada solusinya. Setelah tadi mengalami masalah-masalah, konflik-konflik, masuklah tuh solusinya adalah ini. Nah, seringkali produk kita bisa masuk sebagai solusi di akhir dari cerita itu. Meskipun tidak harus selalu seperti itu, gitu ya. Nah, soal plot twist, silahkan, gitu ya. Mau tiba-tiba ada si Komo lewat, gitu ya, atau apa, gitu. Silahkan, itu tergantung kreativitas Anda masing-masing, gitu, teman-teman foodpreneur. Tapi kalau secara struktur, kurang lebih ada 3 itu. Tokoh, kemudian tadi konfliknya, sama resolusinya seperti apa gitu. Oke, di 3 poin tadi ya. Oh, konflik yang menghasilkan solusi, dan kemudian ada plot twist-nya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita contoh, kita ambil contoh nih, iklan atau marketing yang ditayangkan secara komersial di televisi gitu. Itu kan jarang ya bikin storytelling panjang karena durasi dan segala macam. Nah, kalau dari sudut pandang bisa istilah itu kayak mungkin video gitu ya, bentukan video itu lebih efektif dibuat story yang seperti apa? Ya, jadi kan tadi ya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa storytelling sendiri bisa dibuat panjang atau bisa dibuat ringkas. Itu strukturnya balik lagi ke tadi.
ada tokohnya, ada konfliknya, ada resolusinya. Nah, kalau misalnya bicara soal durasi, misalnya hanya sekian detik nih, gitu ya. Kita kan banyak ya. Kalau pernah tahu, contohnya gini deh, teh kantong Bundar Sariwangi, misalnya. Karena ingat ya iklannya ya. Itu kan keluarga, gitu ya. Terus bapaknya berangkat kerja, pulang udah lemes, gitu ya. Pengen sesuatu yang seger tapi juga menghangatkan. Kemudian masuklah tuh istri sama anak-anaknya. Dan sudut pandang ini banyak juga dipakai di produk-produk seperti misalnya Roma kelapa, gitu ya. Itu juga ngangkat tema keluarga. Jadi sebetulnya durasi tidak selalu jadi masalah, gitu ya. Kalau kita udah ngerti struktur yang bakunya seperti apa, kemudian poin-poin jualan yang pengen kita sampaikan itu apa aja, jangan sampai kelewat. Sehingga dengan durasi yang katakanlah hanya 15 menit, kemudian dibungkus dengan lagu, makanya tadi saya bilang di awal juga storytelling itu juga bisa dikemas dalam bentuk lagu, tidak harus selalu narasi. Nah, itu tinggal dikombinasikan bagaimana caranya 15 detik itu semua struktur dan pesan yang disampaikan terdeliver dengan baik gitu. Oke, berarti ya durasi bukan masalah aja ya, sebuah storytelling. Nah, kalau misalnya kita pengen membuat storytelling marketing nih, Bang, cara membangun dari awal itu Baik. Membangun storytelling dari awal ya. Sebetulnya kalau saya split dari pengalaman bikin storytelling kemarin-kemarin itu, yang pertama adalah selalu kenali dulu produk kita tuh apa. Ya. Produk kita itu kita ambil dari studi kasus deh, studi kasus KFC ya. Jadi saya sempat ketemu juga setelah cari-cari referensi, oh ini bagus nih jadi studi kasus. KFC itu pernah bikin satu produk, ya. Biasanya kan kita makan KFC itu ayam, ya. Ayam, potongan ayam, either itu sayapnya kah, dadanya atau apanya gitu ya. Nah, terus suatu ketika KFC itu bikin produk fillet tapi tetap crispy, ada crispy-nya. Nah, ini kan dia punya tantangan ya. Punya tantangan gimana caranya meyakinkan orang-orang bahwa pengalaman makan KFC itu tidak berubah. Meskipun produknya berubah. Dari yang tadinya ada tulangnya, jadi nggak ada, gitu ya. Jadi benar-benar hanya dagingnya aja. Terus ukuran-ukuran gini nih, seukuran jari gini. Gitu. Namanya KFC tender apa gitu kan. Nah, berarti dimulainya dari mana? Dimulainya dari mengenali dulu produknya, ya. Kenali dulu produknya itu apa. Kemudian tadi ya, produk ini bicara banyak sekali. Ketika misalnya tadi produknya itu dirubah, kemudian produknya itu berbeda dari sebelumnya. Produknya itu ternyata dibuat untuk tujuan apa? Supaya misalnya makannya lebih cepat, ya, untuk orang-orang yang lebih mobile hidupnya, gitu ya. Atau untuk acara-acara yang lebih casual, sifatnya seperti misalnya untuk bersantai, gitu ya. Karena sambil santai kan kayaknya nggak enak gitu ya, sambil bersihin tulang gitu, kayaknya nggak banget gitu. Nah, kayak gitu tuh. Kenalin dulu produknya. Kemudian yang kedua, kenalin siapa orang yang mau diajak bicara, ya. Apakah ini anak-anak muda, ya, atau orang tua, atau laki-laki, atau perempuan, atau keluarga, ya, atau komunitas, bisa juga, gitu ya. Nah, kemudian tentuin angle ceritanya mau gimana. Bicara soal angle ini, kita harus kenal bahwa secara umum ada 6 jenis emosi yang bisa kita eksplor, ya, 6 jenis emosi. Yang pertama senang, takut, marah, sedih, kaget, cinta. Ya. Senang, takut, marah, kaget, sedih,
cinta. Ya. Nah dari sini juga kita bisa belajar bahwa ternyata cinta itu berdiri sendiri gitu. Karena mungkin dia melibatkan 5 perasaan lainnya gitu. Dan unik ya. Nah dari 6 emosi ini, ketika kita explore lebih dalam lagi, ternyata kita bisa gabung dari beberapa emosi sekaligus, yang itu kemudian menciptakan, kalau kita teman-teman mungkin dari sini bisa cari ya, namanya emotion wheel. Emotion wheel itu adalah grafik berupa semacam roda gitu. Dari 6 ini banyak banget turunannya, bisa sampai mungkin ada 50 lebih ternyata perasaan manusia. Emosi manusia itu terbagi ke dalam 50 lebih jenis perasaan. Nah, secara umum tapi 6 kategori ini. Baru di situ dieksplorasi mana perasaan yang teman-teman mau bangkitkan lewat cerita. Apakah teman-teman lewat cerita itu mau bikin audiensnya menjadi sedih, atau teman-teman mau membuat mereka merasa senang, atau mau membuat mereka merasa kaget, ya. Itulah dari situ kemudian baru dibuatkan flow-nya. Terakhir jangan lupa tentuin moral of the story-nya. Jadi pelajarannya apa? Gitu. Pelajarannya apa dari cerita yang kita bangun tersebut? Karena seringkali CTA-nya, call to action-nya, atau produk-produk yang kita jual itu bisa masuk di moral of the story ini. Gitu. Kayak Gojek nih, misalnya ya. Gojek kan pernah pas lagi pandemi itu meluncurkan iklan yang udah lama nggak ke kantor gitu, terus udah lama nggak naik Gojek. Ternyata Gojek sekarang udah dilengkapin apa tuh yang di belakangnya kan, yang pembatas ya. Nah, itu kan bagaimana menyentuh sisi emosional audiensnya dari perasaan sedih gitu ya, karena sudah lama nggak keluar rumah, tapi juga tetap pengen aman, berarti kan ada kekhawatiran di situ. Nah, kemudian masuklah solusinya, tetap berangkat, tetap beraktivitas, tapi tetap dengan aman. Gojek udah sedia nih solusinya, gitu. Kayak gitu kurang lebih. Jadi cara membangun storytelling dari awal tuh kurang lebih seperti itu. Kenalin dulu produknya, kenalin siapa audiensnya. Karena dari kenalin audiens ini kita juga bisa kenal masalah mereka apa. Ya, masalah mereka tuh apa. Kemudian tentuin angle ceritanya mau dari mana. Tadi ya, 6 emosi yang perlu kita explore. Yang keempat adalah moral of the story-nya. Pelajaran dari cerita itu apa. Kurang lebih itu. Oke. Nih, teman-teman ya dicatat tuh ada 4 alur yang bisa kita terapkan nih setiap membuat storytelling. Yang pertama kenali produk, yang kedua tahu siapa audiensnya, yang ketiga kita bisa menggunakan data angle dan berdasarkan yang dulu tadi ya. Yang keempat moral of the story-nya. Nah, misal nih Mas Iqbal, kadang memang ada beberapa atau ya marketing yang pada akhirnya itu tidak ada moral of the story. Nah, kayak mungkin apa ya? Ada nih ceritanya tapi nggak ada moralannya gitu, kayak cuma yang penting rame atau nge-hype doang gitu. Nah, itu gimana teman-teman? Apakah masuk ke storytelling juga atau gimana? Jadi yang disebut moral of the story ini tidak harus selamanya sesuatu yang bersifat mulia gitu ya. Kadang kan kita menangkap pesan moral itu sesuatu yang agung gitu, yang mahal gitu. Yang receh-receh aja nggak apa-apa. Nah, misalnya tadi ya balik ke cerita tentang keluarga gitu. Senang-senang sama keluarga, itu kumpul di ruang keluarga, ngobrol, itu kan receh gitu. Tapi secara alam bawah sadar kita membenarkan bahwa di sana ada pelajaran gitu. Oh iya, ternyata udah berapa lama ya saya nggak ngomong sama pasangan saya misalnya. Tadi soal yang teh ya. Kemudian udah berapa lama saya nggak kumpul sama anak-anak gitu. Dah sebetulnya itu. Kenapa tadi saya mention tentang moral of the story adalah karena tujuan dari storytelling ini adalah pelibatan emosi. Ya, emosinya harus terlibat.
Sehingga sesedikit apapun itu harus ada value-nya. Cerita kita itu harus ada value-nya, meskipun tadi cuma ngajak ngerimain sedikit tentang keluarga, atau ngerimain sedikit tentang pertemanan, ngerimain sedikit tentang produktivitas, ya, dan lain sebagainya. Jadi pasti ada ya, terselip dikit mah gitu ya. Di dalam storytelling itu pasti ada main gitu, moral. Oke. Nah, ini dari proses membangun storytelling ya. Tahapan mana sih yang paling susah, yang paling menantang gitu? Apalagi mungkin beberapa penonton yang sedang menjalani ini nggak terbiasa nih bikin skrip atau bikin cerita yang bentukannya storytelling gitu. Oke, sorry aku pakai headset ya Teh. Masuk nggak? Ya, boleh. Masuk. Masuk ya? Ya. Oke. Nah, bagian paling sulit atau bagian paling menantang dalam membangun storytelling marketing adalah ketika kita berusaha untuk memahami masalah. Ya. Masalah dari audiens kita tuh betul-betul valid atau enggak. Itu yang saya rasa paling sulit ya. Kayak misalnya kita marah nih. Kalau nggak tepat, itu orang-orang tuh malah bertanya-tanya, bingung gitu. Kenapa masalah kayak gitu aja bikin kamu marah gitu. Yeah. Jadi kita kayak marah-marah sendiri gitu. Atau misalnya sedih. Kan nggak asik ya, ujung-ujungnya brand kita malah jadi sedih sendiri, padahal kenapa sedih sih? Saya nggak pernah ngerasa sedih dengan hal itu. Jadi mengenali masalahnya customer ini benar-benar harus detail. Itulah kenapa dalam pemasaran itu kan kita sering mengenal customer persona. Customer persona ini adalah upaya kita mengenali konsumen itu benar-benar sebagai seorang individu. Ketika saya jualan misalnya jamu misalnya, atau kuliner apa ya, smoothies, ya, jualan smoothies. Saya jualan smoothies ini ke siapa? Misalnya saya pengen jualan ke Teh Yuki. Berarti saya harus menggambarkan konsumen saya benar-benar hanya satu orang, Teh Yuki. Umurnya berapa, gendernya apa, dia beraktivitas di mana aja, siapa idolanya, terus siapa teman-teman nongkrongnya, apakah Teh Yuki itu senangnya nongkrong sama teman-teman sebayanya atau teman-teman yang ternyata emak-emak gitu ya. Bisa aja kan. Atau siapa gitu. Isu-isu yang lagi diikuti itu apa aja, apakah Teh Yuki itu lagi seneng ngobrol soal NFT, atau ngobrol soal kripto, atau ngobrol soal K-pop, atau ngobrol soal apa gitu ya, pendidikan, persiapan pendidikan ke luar negeri. Dikenali sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika kita berpikir untuk menjual smoothies ini, benar-benar seolah-olah itu ke satu orang yang punya masalah itu. Nah, kemudian dari situ, kita kemudian mengukur di pasar itu ada berapa banyak orang yang seperti itu. Gitu. Karena tentunya yang punya masalah itu kan nggak Teh Yuki sendiri gitu ya. Nah, barulah di situ kita bisa membaca satu masalah yang real, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar valid, sehingga kita nggak marah-marah sendiri, nggak sedih-sedih sendiri, nggak seneng-seneng sendiri, nggak kenapa sih ini seneng-seneng karena apa sih? Saya nggak nangkep gitu. Misalnya poin dari video, dari cerita ini saya nggak nangkep yang bikin senengnya di mana kan. Kayak contoh gini, ini kegagalan baca konteks. Jadi ada satu brand yang memasarkan iklannya itu di billboard. Lucunya dia pengen pakai premis ini, saking enaknya sampai pengen meninggal. Beneran loh, ada loh. Nah itu dia pakai gambar hantu. Itu beneran terjadi di Indonesia. Kayak gambar genderuwo gitu. Saking enaknya sampai pengen meninggal.
ini sebetulnya ungkapan-ungkapan yang di keseharian kayak sering dipakai gitu ya sama anak-anak gaul zaman sekarang. Enak banget sampai pengen meninggal, Iya, tapi iya. mengemasnya ke dalam pesan-pesan pemasaran storytelling itu nggak semudah itu gitu. Sehingga itu banyak banget dapat kritikan si billboard itu. Jadi jangan sembarangan. Ketika kita menyebutkan meninggal gitu ya, atau karena yang baca billboard ini kan kita nggak bisa kontrol ya, apakah itu bapak-bapak atau nenek-nenek gitu. Ini maksudnya, misalnya saya nenek-nenek nih, ini maksudnya saya makan makanan ini, terus abis itu saya meninggal gitu. Nah, itu kan jadi mislead gitu ya. Iya. Poin enaknya malah jadi nggak dapet gitu. Boleh eksplorasi sebanyak-banyaknya angle, tapi tetap pastikan bahwa jangan sampai jadi multitafsir gitu. Itu gitu ya. Berarti ini ya, apa namanya, penggunaan angle pun harus dibarengi dengan kosakata kita yang nggak melulu itu-itu aja dan nggak salah menggunakan kata-kata gitu ya, Mas Iqbal ya. Iya, betul. Jangan, ya prinsipnya gini lah, posisikan kita itu sebagai audiensnya, gitu. Kira-kira menarik nggak sih gitu? Kira-kira nyambung nggak sih? Kira-kira nyantol nggak gitu di benak saya tuh penggunaan istilah itu, penggunaan angle itu, penggunaan emosi itu. Nyampe nggak ya gitu kalau seandainya ini benar-benar diluncurkan nantinya si iklan ini. Oke. Nah, saya ngingetin lagi nih buat teman-teman yang pengen bertanya. Tadi udah ada beberapa pertanyaan masuk. Yang mau bertanya silakan tulis pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Nanti akan kita jawab dan kita pilih beberapa untuk kita jawab di sesi Q&A dijawabnya. Nah, nih Mas Iqbal tadi sempat kepikir juga nih, buat teman-teman UMKM kecil nih mungkin ya, yang istilahnya itu produknya masih 1-2 atau mungkin masih brandingnya masih belum terlalu kuat gitu. Nah, dalam membuat storytelling dari produknya itu untuk aktivitas marketingnya ada tips tersendiri nggak yang berbeda gitu yang bisa diterapkan? Ya, sebetulnya storytelling ini kan tadi ya saya sempat sampaikan juga bahwa ini bisa dipakai untuk tujuan pemasaran atau tujuan branding atau dua-duanya sekaligus juga bisa. Ya. Gitu. Buat teman-teman UMKM yang brand awareness-nya belum terlalu terbangun, justru penggunaan storytelling ini jadi lebih memudahkan orang-orang untuk mengingat brand teman-teman. Kita bicara dari sudut pandang misalnya personal branding aja ya, personal branding. Kenapa sih sekarang banyak orang-orang pebisnis itu yang mengangkat masa lalu mereka yang susah? Nah, iya. Ya kan? Saya tuh bangkit dari keterpurukan, pernah di titik kritis apa, pernah rugi sekian miliar. And then saya berhasil mengubah kondisi itu, sehingga tujuan dari itu adalah supaya orang-orang percaya bahwa dia adalah seorang pebisnis yang capable. Nggak salah, nggak keliru juga gitu kalau mau pakai itu. Yang pasti harus otentik ya, harus real, jangan dibuat-buat. Misalnya saking mikir gitu ya, aduh saya tuh pernah punya krisis apa dalam hidup saya gitu. Hidup saya pernah nggak baik-baik aja nggak sih gitu ya. Jadi diada-adain. Saya pernah punya utang, dipikir-pikir saya pernah punya utang tapi utang puasa gitu ya. Ngapain diceritain? Ngapain diceritain gitu. Nah, akhirnya dibikinlah bohong-bohong gitu ya. Atau misalnya flexing, fenomena flexing. Balik ke brand UMKM gitu ya. Storytelling ini bisa teman-teman bangun seotentik mungkin dari brandnya teman-teman. Angkat aja apapun value yang positif gitu ya. Dan itu di awal tidak perlu harus berpikir bahwa saya lah yang punya value itu satu-satunya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya value kita itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip dengan brand-brand yang lain yang sudah ada.
nggak apa-apa, karena di awal itu yang penting dari misalnya orang nggak tahu, paling nggak sekeliling kita tahu. Kemudian mulai meluas lagi, sekecamatan tahu, sekota tahu, senasional tahu. Nah, masing-masing dari tingkatan ini memerlukan storytelling yang berbeda. Jadi kalau misalnya untuk menemukan sesuatu yang benar-benar baru, benar-benar unik, hanya kita yang punya, itu bisa sambil jalan. Tapi yang jelas harus ada nilai-nilai positif yang mau teman-teman angkat. Misalnya brand ini atau teman-teman punya brand biskuit gitu ya. Tadi balik seperti ceritanya Roma Kelapa misalnya. Nah ini kan tentang keluarga ya. Kemudian kita kebetulan bikin produk tuh yang kurang lebih seperti itu. Ya mau apa lagi gitu ya. Misalnya kita sudah mikir dari angle yang lain kayaknya nggak cocok, memang harus keluarga. Ya udah nggak apa-apa. Keluarga dulu aja, tapi itu terus diulang-ulang, terus disampaikan lagi secara konsisten, sampai kemudian orang-orang tuh sekian persen dari pasar itu berpikir mulai nyantol bahwa oh ternyata si biskuit ini adalah bicara tentang keluarga. Nggak apa-apa, terus nanti sambil berjalan setelah pemasaran juga meningkat, membaik, kondisi keuangan mulai kuat, baru sambil dieksplorasi terus kira-kira dari nilai apa lagi yang kita bisa angkat yang lebih unik, apakah dari bahan bakunya atau dari pemrosesannya atau misalnya dalam pembuatannya melibatkan ibu-ibu setempat. Nah, sehingga ada poin pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga banyak gitu dalam perjalanannya. Tapi di awal pastikan ada poin positif yang teman-teman bisa ceritakan lebih dari sekedar produknya itu sendiri. Oke. Nah, tadi bicara tentang tadi Mas Iqbal pernah sempat singgung ya tentang personal branding nih. Nah, seberapa efektif sebenarnya Mas Iqbal personal branding yang dibangun pebisnis-pebisnis ini buat mereka memasarkan produknya lewat storytelling tadi ya. Kan itu tentunya memainkan emosi dari audiens dan followersnya. Nah, itu tuh seberapa efektif sebetulnya? Apakah nih takutnya jadinya semua orang pada personal branding demi untuk produk-produk mereka aja gitu. Iya, jadi gini, kenapa sekarang personal branding itu penting, gitu ya? Karena kadang-kadang produk itu tidak bisa berbicara sendiri, gitu. Dia membutuhkan suara orang lain untuk menyuarakan dia itu sebetulnya siapa. Produk ya, kita bicara produk ya. Sehingga ketika kita memperkuat personal branding itu sebetulnya juga dalam upaya membangun trust, membangun kepercayaan, produk ini dibuat, dipasarkan, dijual oleh orang yang terpercaya, gitu, oleh orang yang punya kredibilitas tertentu di bidang ini. Bayangkan kalau kita misalnya punya value, punya personal branding sebagai seorang koki. Nah, ini paling gampang ya, karena paling dekat dengan kuliner. Kasusnya kemarin ketika Chef Juna ribut-ribut nih dengan Holy Wings ya. Nah itu kan saya nggak tahu ini settingan atau memang naturally happen gitu. Tapi setelah itu kan ada upaya mediasi nih ceritanya. Dari Holy Wings mempertemukan chef mereka dengan Chef Juna. Terus akhirnya ditantang tuh Chef Juna bikin menu kolaborasi dengan Holy Wings. Itu 1000 lebih menu langsung ludes dalam waktu kurang dari sehari. Itulah kekuatan dari sebuah personal branding. Mas, kalau misalnya nanti orangnya udah nggak ada, kita sudah terlanjur mengaitkan produk kita dengan sosok yang kita bangun personal brandingnya selama ini. Saya punya brand donat misalnya. Terus saya personal branding, terus donatnya juga branding, tapi donat itu begitu lekat gitu figurnya dengan saya. Terus saya meninggal, harus gimana gitu ya. Nah itulah kenapa masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Akhirnya si donat ini harus punya positioning sendiri,
punya value-nya sendiri, berjalan bersama dengan personal branding, tapi dia punya keunikan sendiri yang harus dijual. Itulah kenapa storytelling itu unik gitu. Dia bisa memperkuat di salah satu sisi, kemudian memperkuat di sisi yang lain, dan bisa memperkuat dua-duanya sekaligus gitu. Meskipun PR kita sebagai pebisnis adalah meninggalkan legacy ya. Yes. Legacy gimana caranya supaya ketika kita nggak ada, value-nya dari donat ini tetap terjaga. Sama seperti, ini tidak berkorelasi langsung dengan kuliner, tapi Apple ya. Apple itu kan dulu deket banget dengan Steve Jobs. Steve Jobs nih. Steve Jobs meninggal. Terus orang-orang mulai mempertanyakan, apakah Apple akan tetap sebagus pada waktu masih dipegang oleh Steve Jobs? Nyatanya sekarang masih terus meroket, tiap tahun tuh penjualannya masih naik terus gitu. Tiap keluar produk baru ternyata masih tetap ngantri orang-orang. Ternyata ditemukan lagi strategi, oh ternyata kita bisa jualan lewat meme, ya, pakai meme gitu ya. Kan sekarang banyak, justru mereka seneng kalau produknya diketawain. Dulu waktu si iPhone tuh ngeluarin headset yang wireless tuh, yang nggak ada colokannya sama sekali, itu kan diketawain banyak orang gitu. Tapi ternyata itu yang bikin laku gitu. Makanya mereka melakukan itu dengan sengaja. Nah, itulah kita sebagai pebisnis penting untuk membangun personal branding, tapi juga si brandnya juga harus didewasakan, harus dimatangkan brandnya tadi melalui dengan cara salah satunya storytelling marketing itu. Oke, jadi ya cukup efektif ya ternyata ya pada praktiknya gitu. Dengan personal branding dibarengi dengan branding untuk brand kita gitu, produk kita. Nah, dalam pembuatan storytelling marketing ini Mas Iqbal ya, ada nggak sih list-list atau daftar-daftar yang kita harus lakukan dan nggak lakukan gitu, kayak do and don'ts-nya gitu? Ya, sebetulnya simpel sih. Kalau balik lagi ke tadi ya, beberapa contoh yang saya sampaikan, dan juga contoh yang banyak berseliweran di sekeliling kita adalah, satu, bikin storytelling itu jangan bertele-tele. Oke. Karena based on TikTok ya, TikTok sekarang itu kan jadi salah satu media paling populer untuk content distribution ya. Nah itu rekomendasi dari TikTok adalah video itu paling efektif untuk pemasaran atau untuk menyampaikan pesan adalah di 21-34 detik. Saya teman-teman catat ya, 21 sampai 34 detik. Bayangkan, jadi kita tuh hanya punya waktu segitu. Gimana caranya di 21 sampai 34 detik itu semua poin-poin jualan yang pengen kita sampaikan tersampaikan dengan baik lewat cerita. Gitu. Jadi ceritanya sendiri jangan bertele-tele gitu. Jangan diceritakan soal kalau misalnya mau fokus di satu adegan aja nggak apa-apa. Nggak usah cerita latar belakangnya, terus konflik-konflik yang nggak penting, yang nggak relevan dengan keseluruhan cerita itu, nggak usah ditambah-tambahin. Simple aja, langsung kayak kita bisa belajar banyak lah dari iklan-iklan yang di TV ya. Mulai dari masuknya, kemudian konfliknya, masalahnya apa, terus solusinya apa, selesai, udah gitu aja gitu. Kalau mau bikin yang versi panjang kayak yang Thailand itu juga bisa, itu kan kurang lebih di 3-5 menitan, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang mediumnya mau di YouTube, nggak apa-apa banget gitu. Tapi juga itu kan pasti ada batas durasinya gitu ya. Jangan misalnya kita keasikan bikin storytelling gitu, akhirnya lama-lama jadi novel gitu ya. Iya. Jadi kan malah nggak jadi jualan kuliner, malah jualan buku gitu. Jangan kepanjangan gitu. Fokus, terus bikin briefnya. Bikin briefnya. Jangan yaudah kita bikin video dah hari ini. Ambil gambar, bari nggak fokus ya ceritanya mau mulai dari mana, berakhir di mana gitu. Jadi bikin dulu, di brief dulu poin-poin jualan yang mau dimasukkan apa aja gitu. Oke, gitu yang harus dilakukan ya. Berarti ini teman-teman dicatat, karena medium kita juga harus melihat berarti mediumnya apa, di mana kita bakal memasarkannya,
Terutama mungkin karena beberapa medium punya batas durasi-durasi tertentu ya. Kayak tadi kan kita Mm-mm. 21 sampai 34 detik. Nah, ngomong-ngomong soal durasi tadi nih Mas Iqbal, 21 sampai Mm-mm. 34 detik. Itu dengan durasi sesingkat itu storytelling apa sih yang bisa menggait banyak customer atau istilahnya mungkin lebih ke branding dulu kali ya. Maksudnya kayak orang-orang bisa engage dulu nih sama sama Mm-mm. produk kita gitu dengan hanya 21 sampai 34 detik atau bahkan mungkin kurang ya karena first impression itu penting kalau di medium-medium Ya, tertentu. ya. Eh, Gini ya. Jadi durasi itu bisa diatasi dengan eh, apa yang disebut sebagai stopping power. Ya. Hmm. Jadi jangankan 20 detik, Mhm. orang itu memutuskan untuk mengonsumsi konten kita sampai selesai atau tidak, itu berapa detik? Cuma 3 detik. Oke. Jadi lebih menantang lagi nih, gitu ya. Lebih menantang lagi daripada sekedar 21 detik. Jadi Mhm. orang tuh sekali lihat, dia bisa langsung menentukan ini konten menarik atau enggak, bermanfaat atau enggak, itu dia bisa simpulkan dalam 3 detik pertama. Itulah Mhm. kenapa kita perlu stopping power, dan ini bisa berupa apa? Berupa thumbnail, ya, atau berupa headline, ya. Ini banyak banget yang bisa dieksplor teman-teman semua. Intinya apa? Balik lagi ke emosi tadi, ya. Mhm. Emosi yang 6 tadi. Senang, sedih, terus kaget, Mhm. apalagi Marah. senang, takut, marah, sedih, kaget, cinta. Mhm. Nah, ini semuanya bisa dipergunakan sebagai stopping power. Nanti kalau sudah terbiasa bikin konten, nggak apa-apa, di awal tuh nggak usah maksa banget harus jadi 20 detik gitu ya. Mhm. Apalagi buat yang baru-baru banget gitu, mau bikin storytelling, nggak apa-apa. Misalnya molor-molornya jadi 10 menit, Mhm. nggak apa-apa. Nanti pelajari lagi gitu ya. Practice makes perfect ya. Nanti dipotong, oh ternyata dari 10 menit ini bagian yang nggak penting adalah ini. Konflik ini terlalu panjang. Terus misalnya tokohnya kebanyakan gitu ya. Mhm. Ngapain masukin Pak RT segala gitu. Akhirnya dibuang gitu. Ya. Apalagi di cut semua sampai akhirnya bisa jadi 1 menit. 1 menit dari 1 menit, kemudian berkembang lagi bagaimana caranya supaya bisa masuk ke durasi 20 sampai 30 detik gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Coba ya, kita up. Jadi Sukma Haidir, untuk brief storytelling, adakah kerangka simpelnya untuk kita latihan membuat storytelling, Kak? Mungkin kerangka simpel kayak apakah 5W1H-nya Kerangka simbol. di depan atau gimana? Mungkin seperti itu kayak maksudnya Mas Iqbal. Ya tadi, coba deh perhatiin semua iklan, baik itu di TV, baik itu di media sosial, di YouTube, di mana-mana. Nggak mungkin lepas dari kerangka yang tadi. Mhm. Ya, ada permulaannya, kemudian tokohnya siapa aja dijelaskan, terus konflik sama resolusinya seperti apa. Mhm. Ini aja pegangannya. Mhm. Perkara mau dibikin 1 menit kah, 5 menit kah, 20 detik kah, nggak mungkin deh. Terutama nggak mungkin nggak ada konfliknya. Mhm. Nggak mungkin kita bikin iklan, tapi si tokohnya tuh baik-baik aja gitu. Maksudnya, ya terus ngapain ada produk kita gitu. Produk kita itu kan dibuat untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya. Makanya tadi saya bilang bahwa poin paling menantangnya adalah kita mengenali masalahnya gitu. Masalahnya valid atau enggak. Karena masalah ini pasti jadi sesuatu yang diangkat banget gitu dalam setiap storytelling. Jadi kalau bicara kerangka, make it simple aja. Pembukaan, konflik, sama resolusinya seperti apa gitu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, tapi ini mungkin siapa tahu ini bisa jadi masukan buat foodies ya.
Ada pertanyaan, halo Foodies, ada kelas storytelling nggak? Ini mungkin nanti kalau ada kelas Ada kelas storytelling, storytelling enggak? kalau ada mungkin Boleh. bisa, Mau? bisa dibimbing ya nih sama pakarnya Kebetulan storytelling. kebetulan saya yang kerjaannya bikin program nih, gitu. Jadi Nih. kalau misalnya teman-teman mau diadakan kelas storytelling marketing secara khusus, kita bisa bikin sehari atau 2 hari bahas Mm-mm. khusus tentang storytelling. Storytelling itu langsung Kebetulan banget. kita juga lagi ada kerjasama dengan Kang Dewa Eka, gitu Mm-mm. ya. Tapi itu di area bisnis yang lain. Kalau misalnya mau diundang beliau gitu sebagai guest speaker gitu di acara kelas storytellingnya supaya lebih mantap lagi ya, karena beliau kan salah satu yang paling mature lah ya dalam hal storytelling, kita bisa upayakan. Iya. Terima kasih masukannya. Terima kasih nih buat tadi siapa Waffle Travels ya. Nah, oke teman-teman tadi seru banget ya obrolannya. Nah, sebelum kita, ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol nih Mas Iqbal ya. Nggak Nggak kerasa terasa nih ya. ya, sambil ngabuburit ternyata udah hampir 1 jam. Nah, sebelum kita akhiri, saya punya info yang menarik buat teman-teman. Jadi, buat teman-teman nih, jangan lewatin kesempatan buat ngebangun karir yang strategis di outlet minuman kekinian yang kini sedang tumbuh gila-gilaan. Nah, keberhasilan itu kayak Haus, Janji Jiwa, sampai Kopi Kenangan, itu terus tumbuh sampai outletnya cabangnya di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, ini tuh penasaran banget kan, pasti teman-teman kok bisa ya mereka apa namanya perkembangan bisnisnya sampai cabangnya banyak banget di mana-mana. Nah, pasti penasaran nih buat teman-teman yang pengen tahu secara apa sih masa depan karir brand-brand outlet minuman itu, terus seperti apa sih keseharian ya, yang dijalani oleh outlet manager, terus skill apa sih yang dibutuhin, penasaran kan pastinya kan kayak, aduh pengen nih apa namanya em, karirnya pengen dibawa ke arah sana tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, jangan ketinggalan ya karena Foodies bakal ngadain free webinar dengan judul Sukses Berkarir di Industri Kuliner sebagai Outlet Manager atau Supervisor. Nah, kapan acara free webinar ini? Nanti akan diadakan di pekan ini, hari Sabtu 16 April jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, ini online via Zoom dan gratis ya, karena free webinar judulnya, pasti ini acaranya gratis banget. Nah, buat apa nih, biar apa nih teman-teman ikutan? Nah, biar bisa berkarir dan meningkatkan pendapatan di sampai double digit ke depannya nih, siapa tahu ya rezekinya gitu. Bisa juga paham tentang detail pekerjaannya, skillnya, KPI, dalam menjalankan karir sebagai auto manager atau supervisor. Dan teman-teman juga bisa mengembangkan kompetensi di bidang ini gitu sebagai loncatan karirnya ke depannya siapa tahu nih bisa melesat di industri kuliner. Nah, buat yang pengen banget ikutan free webinar ini nanti hari Sabtu tanggal 16, langsung aja ya daftar di bit.ly/sukses berkarir kuliner. Nah, nanti link daftarnya bakal saya share di kolom komentar. Jadi teman-teman yang pengen daftar, lihat aja replaynya dari video ini, ada di IG-nya Foodies. Nanti di captionnya akan kita tulis kemana nih teman-teman yang pengen ikutan free webinarnya bisa daftar kemana gitu. Oke? Nah, nantikan ya karena free webinar ini pastinya bakalan bermanfaat banget buat teman-teman, terutama yang pengen banget berkarir di industri kuliner, terutama jadi manajer supervisor gitu ya. Oke, Mas Iqbal, kita tinggal 1 menit nih. Tinggal 1 menit Enaknya ngapain ya, waktunya Pak? kita. Tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan boleh. Tebak-tebakan. Oh, saya pengen lagi nih. Tadi Mas Iqbal katanya mau cerita tentang iklan Thailand ya. Belum diceritain nih. Nah, Nah, iya. Ini sebagai apa ya? Sebagai bridging buat ke ini ya. Buat ke penutupan gitu. Boleh nih Mas oke. Iqbal. Jadi iklan Thailand itu tentang apa yang saya tonton ya waktu itu ya. Mhm. Jadi gini, udah tinggal 1 menit terakhir, tapi ini menarik banget ya videonya. Ya boleh, nggak apa-apa, agak lebih boleh kok. Ceritanya, mungkin teman-teman juga pernah lihat ya videonya. Jadi ada seorang anak perempuan, gitu ya. Saya masih ingat banget. Anak perempuan diantar ke sekolahnya, kemudian dia dibully. Dia dibully di sekolahnya. Kenapa? Karena bapaknya itu tuli.
Pernah Oke. lihat nggak? Belum pernah. Ini belum kalau yang ini deh. Belum. Katanya Nah, lihatnya terus orang bapaknya, tuanya jualan es. Kalau saya. oh iya iya. Nah, terus Lanjut Mas. bapaknya kan tuli. Mhm. Dia merasa kesal, marah. Nah, itulah ini yang dieksplorasi adalah marahnya. Mhm. Marah karena dia terlahir dari seorang bapak yang tuli sehingga dia harus menanggung perundungan atau bulian dari teman-temannya. Pulang ke rumah, dia mengurung diri di kamar, terus tiba-tiba terdengar suara jatuh di kamar anak perempuan itu. Berak gitu. Si bapak di bawah, bapaknya tuh dagang bubur atau apa gitu. Mhm. Pedagang bubur kesehariannya ya. Terus si bapak tuh dengar suara jatuh itu. Dengar suara jatuh itu. Padahal di bawah itu si bapak tuh lagi nyiapin kue ulang tahun. Mhm. Nyiapin kue ulang tahun buat anaknya. Nah, terus lari si bapak ke atas, dia kebingungan, ini anak saya, ternyata anaknya tuh mengiris pergelangan tangannya. Oh. Mengiris pergelangan tangannya gitu. Gitu. Bukan pakai pisau plastik ya. Ini pisau benda. Relate ya TIP ya. Iya iya. Nah, terus dia bingung kan, kalut gitu si bapak tuh, ini anaknya harus dibawa kemana gitu. Wah bingung lah, namanya bisu kan, namanya bisu. Bisu deh, bukan tuli, bisu, bisu. Bisu, oke. Atau bisu tuli. Nah bisu, panik gitu, dia nggak bisa ngomong apa-apa, cari keluarga sekitar, nggak ada yang bantu. Ujung-ujungnya terakhirnya adalah ke rumah sakit, scene di rumah sakit, adegan di rumah sakit, si bapaknya itu mendonorkan darahnya sendiri ke si putrinya gitu. Di akhirnya ada adegan waktu anaknya masih kecil gitu ya, dituntun sama bapaknya, di shoot dari belakang gitu. Terus ada quotes-nya, there's no perfect father in the world, but father will always love perfectly. Tidak ada ayah yang sempurna di dunia ini, tapi ayah akan selalu mencintai dengan cinta yang sempurna. Nah, di situ wah gila sih gitu. Artinya dari ekspresinya, dari gimana dia tuh pengen melindungi anaknya tapi dia bisu gitu ya. Dia ada perasaan menyalahkan diri sendiri gitu ya. Kenapa saya harus bisu gitu. Itu yang wah kalau diingat-ingat lagi, ini saya bisa nangis di hadapan para audiens Instagram live ini gitu ya. Tapi janganlah, udah mau buka puasa. Oke. Gitu, Kayak gitu ceritanya ya. Iya sih, dengan cerita yang dikemas seperti itu memang malah membawa apa ya? Kalau mau kita masukkan ada selling-selling di situnya juga akan terasa halus ya, Mas Iqbal ya. Iya. Iya. Iya itu makanya di akhirnya kan terus ada asuransi apa gitu. Iya. Sebel juga sih gitu. Tapi nggak ganggu gitu, nggak ganggu. Kita udah dapet gitu, udah dapet emosinya, udah dapet poin moral of the story-nya. Jadi kalau dia ada sedikit iklan ya nggak apa-apa lah. Tapi itu juga sedikit ada awareness kok. Akhirnya cari tahu gitu. Perusahaan apa sih ini kok bisa bikin iklan sebagus ini gitu. Itu yang kadang-kadang kita mengunjungi satu brand itu karena alasan-alasan yang berbeda gitu. Iya. Ada yang penasaran karena iklannya, ada yang penasaran karena layanannya dan sebagainya. Jadi it's okay gitu. Yang penting awareness-nya udah dapet. Iya, oke. Nah, terakhir nih Mas Iqbal ada closing statement-nya untuk kita Oke, akhiri. jadi pada dasarnya teman-teman soal storytelling ini, tadi ya saya udah mention juga bahwa posisikan diri kita sebagai orang yang mendengar cerita itu. Kira-kira nyambung nggak sih gitu ya? Masalah yang diangkat itu valid nggak? Bener nggak terjadi? Kalaupun bener, cara nyampeinnya enak nggak? Gitu. Jangan sampai ada potongan-potongan yang terlalu jauh gitu. Ini kayaknya tadinya ngobrol apa, tapi tiba-tiba lompat kemana gitu. Jadi nggak terkoneksi gitu. Nah itu fokus tadi ya. Fokus di akhir, dari awal sampai akhir dibikin briefnya.
sehingga pesan pemasaran teman-teman bisa lebih tersampaikan dengan baik gitu. Tapi yang penting adalah banyak-banyak latihan, banyak-banyak ngambil contoh dari siapa yang sudah menurut teman-teman keren nih copywriting dan storytellingnya, ambil aja, comot, terus coba dimodif dari situ gitu, nggak apa-apa. Diaplikasikan ya. Oke, sebelum kita akhiri, ini Mas Iqbal, biasanya kita ada sesi foto bareng dulu nih. Buat teman-teman Yes. yang nonton bisa share ya. Silahkan di screenshot, terus di tag ke @foodies.id. Oke, kita bergaya dulu sebentar Mas Iqbal ya. 3 detik aja. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, cukup ya? Dah, sip, cukup. Oke. Oke. Nah, silakan teman-teman yang mau di-share, di screenshot udah gitu, di tag ke @foodies.id. Nah, karena ini udah hampir sejam lebih ya kita berbincang-bincang di sore hari ini. Saya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang nonton. Terima kasih juga Terima untuk kasih waktu banget. Mas Iqbal. Ya, hari ini udah mau berbagi, banyak banget yang dibaginya, ilmunya bermanfaat banget insya Allah buat teman-teman semua. Semoga hari ini bermanfaat dan buat teman-teman foodplanners yang nonton dan jadi pahala juga dan berkah buat Mas Iqbal terutama ya. Oke. Nah, sampai ketemu di Ramadan Ngabuburit bareng Foodie selanjutnya. Kita ketemu lagi besok dengan topik yang bakal lebih menarik lagi dengan narasumber yang lebih menarik juga. Nah, oke. Akhir kata dari saya, maju terus ke bisnis kuliner Indonesia. Sampai jumpa. Salam bisnis kuliner.